Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya perhatian khusus kepada anak muda. Perhatian yang turun dari perhatian yang sama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan di dalam Al-Quran. Maka dalam Islam, kalau kita bicara Islam, tentu sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bahkan dari khazanah yang dihimpun dalam sejarah Islam yang panjangnya hampir 1500 tahun dengan pasang surut. Masa pasangnya itu hampir 7 abad. Dari semua sumber-sumber yang ada, Al-Quran, hadis, dan akumulasi sejarah Islam, maka sesungguhnya para pemuda itu selalu ditempatkan dan berada pada spektrum sejarah. Anak muda tidak pernah tidak penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan risalahnya yang sumbunya yang paling pokok itulah ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Tuhan yang pantas disembah dan jauhi penyembahan kepada apapun. Itu sumbu dakwah para nabi dan rasul, itu diberikan kepada para pemuda. Bahkan ada di dalam Al-Quran surah Maryam, bapak-bapak ibu, satu ayat yang menunjukkan bahwa kebeliaan itu bukanlah satu kekurangan. Kebeliaan itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tapi kebeliaan itu adalah wadah dari hikmah dan ilmu-ilmu yang tak terbatas. Wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Jadi dalam surah Maryam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan rangkaian dari para nabi-nabi terpilih. Cerita tentang Nabi Isa alaihissalam dengan ibundanya Sayyidah Maryam yang sangat indah. Bagaimana komitmen dari Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Nabi Ismail, lalu kemudian disinggung juga Nabi Ilyas, kemudian disinggung juga Nabi Yahya alaihissalam, alaihimussalatu wassalam. Satu diantaranya adalah tentang anak dari Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Siapa Yahya itu? Itulah dalam bahasa ayat selanjutnya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan Yahya itu, ini kata Allah, dan kami berikan Yahya itu al-hukmah. Al-hukmah itu adalah kebijaksanaan. Al-hukmah itu adalah ilmu. Al-hukmah itu adalah kenabian. Al-hukmah itu adalah amanah risalah sabiyya, pada saat dia masih sangat belia. Maka kebeliaan dalam Islam adalah modal perjuangan. Kebeliaan dalam Islam adalah energi. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bicara tentang Ashabul Kahfi, Allah tidak mengatakan innahum majmu'atun, tapi innahum fityatun. Kita tahu kata fityah itu bentuk plural dari fata, pemuda. Kalau kata pemuda di dalam bahasa Indonesia, bapak-bapak saudara, itu merujuk kepada satu aspek saja, yaitu aspek umur biologis. Jadi kalau kita bicara fata, bahasa Arab, terjemahannya pemuda, ketika kita menyebut kata pemuda, yang tergambar adalah kemudahan umur.
Tapi ketika kita menyebut kata aslinya dalam bahasa Arab yaitu fata, itu tidak bicara tentang umur. Fata itu dari futuwah. Al-futuwah itu ada al-quwah, ada al-hamas, ada semangat, ada kekuatan tenaga. Jadi kata pemuda dalam bahasa Arab itu tidak merujuk kepada umur biologis, tetapi merujuk kepada nilai semangat yang ada pada diri seorang pemuda. Itulah futuwah, keberanian. Itulah futuwah, ketidakgentaran. Itulah futuwah, semangat, inisiatif, kepeloporan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka dalam tablik Sumpah Pemuda ini, ya, saya tidak banyak bicara, saya hanya ingin menyampaikan dan mengajak pada para pemuda semua untuk banyak bersyukur. Walaupun di sini ada secara umur biologis mungkin sudah tidak pemuda ya, bapak-bapak sudah. Cuman kita syukur Bapak Ibu itu PBB sudah memperlebar rentang kepemudaan. Jadi 65 masih muda. Alhamdulillah. Dulu saya sempat di DPR RI, jadi termasuk orang yang bersama dengan rekan-rekan Komisi 10 dulu merumuskan undang-undang tentang kepemudaan. Jadi kalau tidak salah di undang-undang tentang kepemudaan kita itu dibatasi 35 tahun kalau tidak salah. Kalau tidak salah, saya tidak ikut tim kecilnya, saya ikut panjanya, tapi tidak ikut tim kecilnya sehingga tidak tahu rumusan akhir apakah ditaruh 35 atau 30 atau 40. Tapi syukurnya adalah alhamdulillah baru-baru ini kita dengar, karena katanya umur biologis manusia di dunia itu semakin panjang. Usia harapan hidup itu sudah terus-menerus meningkat. Bahkan ada bangsa-bangsa yang komposisi orang tuanya itu semakin besar. Dan dia akan menjadi bangsa yang menua seperti bangsa Jepang dan sebagian bangsa Eropa. Jepang itu sekarang penduduknya sekitar 120 jutaan, 2050 diperkirakan penduduknya menjadi 95 juta. Sekarang 120, 2050 bisa 95 juta, berkurang. Karena yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian diperlebarlah rentang kepemudaan sampai 65 tahun. Nah, mungkin semangatnya adalah bahwa pada akhirnya ketika kita bicara tentang kontribusi, ketika kita bicara tentang mengisi kehidupan di dunia ini, sesungguhnya kita berbicara tentang hal-hal yang jauh melebihi sekadar umur biologis. Tidak jarang orang yang usianya sudah 65 tahun, bahkan 70 tahun, tapi punya semangat futuwah yang jauh lebih terasa. Dia bisa mengirim gelombang semangat kepada sekitarnya yang jauh lebih terasa dibanding seorang anak muda umur belasan tahun yang tidak memiliki obsesi apapun, cita-cita apapun, tidak mengirim sinyal perubahan kepada siapapun. Yang umur biologisnya jauh lebih tua ini, dia ternyata bisa merubah banyak hal dibanding yang jauh lebih muda.